Kahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Dua warga negara India ditangkap di Bandara Ngurah Rai. Keduanya diduga terlibat kasus pembunuhan dan penganiayaan. Bawaslu temukan beberapa nama bacalek yang ternyata adalah pegawai pemerintah. Bagaimana status mereka? Di saat tingginya permintaan telur ayam, produksi telur ayam di sentra peternakan Kabupaten Karangasem menurun hingga 16%. Dua wisatawan asal India ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Denpasar di Bandara Internasional Ngurah Rai saat akan meninggalkan Bali. Gurmeet Singh, 21 tahun, dan Ajaipal Singh, 21 tahun, ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penganiayaan. Korban yang meninggal adalah Fitran Robi Firdaus, 39 tahun asal Jakarta, dan Rajesh Singh, 21 tahun asal India yang mengalami luka serius. Polisi menangkap kedua warga negara India ini hanya 2 jam setelah menerima laporan dari petugas BPBD Kota Denpasar. Petugas BPBD mendapat laporan adanya warga yang terluka di Jalan Tukat Bilok, Gang Banteng, nomor 3 Sanurkau, Denpasar Selatan. Saat melakukan evakuasi ternyata ditemukan juga satu korban yang meninggal dunia dengan kondisi yang tidak wajar. Laporan petugas BPBD langsung ditindaklanjuti petugas Satreskrim Polresta Denpasar yang mengadakan penyelidikan. Dari temuan di lapangan diketahui terjadi pembunuhan disebabkan karena adanya kesalahpahaman saat mereka bermain kartu di rumah kontrakan korban, Rajesh Singh. Korban dan pelaku, di mana sering menyampaikan kata-kata menghina atau memaki. Kemudian perselisihan ini terjadi, yaitu pada tanggal 12 diawali, pada saat mereka main kartu di rumah yang ditempati. Nah, setelah mereka ada perselisihan dan puncaknya di tanggal 13 menyampaikan lagi kepada korban, dan kemudian pelaku merasa kesal dan melakukan penganiayaan sampai dengan meninggal dunia. Kemudian pasal yang kami sangkakan yaitu dengan pasal 338 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP dan 351 ayat 2 dengan ancaman penjara 15 tahun. Kedua tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Sejumlah barang bukti berupa sebatang gagang cangkul, pakaian pelaku juga diamankan petugas. Tim liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Sekitar 10 kg narkoba jenis ganja berhasil disita jajaran BNN Provinsi Bali dalam bulan April hingga Mei 2023. Barang bukti ini disita dari 6 orang tersangka yang berperan sebagai kurir. Para tersangka ditangkap karena menerima kiriman paket yang berisi ganja dan sebagian disamarkan menjadi paket pakaian bekas. Dari 10 kg lebih barang bukti, 2 paket seberat 4 kg lebih ditemukan tidak bertuan di kawasan Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Kepala BNNP Bali Brigjen Pol R. Nurhadi Selasa sore mengatakan, pengungkapan pengiriman narkoba jenis ganja ini hasil kerjasama dengan sejumlah instansi terkait, salah satunya Bea Cukai. Yang menarik, ganja tersebut berasal dari daerah yang sama di Pulau Sumatera. Namun para tersangka dipasok oleh bandar yang berbeda. Dari jenis ganja ini memangnya dari Aceh tentunya ya.
Jadi di sini kiriman paket ini perlu menjadi perhatian, dan asal tersebut tadi sudah saya sampaikan. Untuk informasi dari masyarakat yang juga kita dapatkan, makanya kami juga di samping penegakan hukum di bidang pencegahan melalui sosialisasi P4GN dan teman-teman dari instansi terkait mengimplementasikan Impres nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional P4GN, sehingga masyarakat juga mempunyai kesadaran memberikan informasi. Itu sumbernya apakah satu pemasok jaringan atau beda-beda? Beda-beda ya, karena di TKP juga beda, orang pelakunya juga beda. Ya, jadi tadi sudah kita sebutkan identitas pelaku dan sebagainya. Selanjutnya, barang bukti tersebut dimusnahkan menggunakan insinerator. Namun, sebagian sudah disisihkan sebagai barang bukti di persidangan. Para tersangka terancam pidana hingga 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Bawaslu Kabupaten Jemberana menemukan beberapa nama bakal calon anggota legislatif yang mendaftar ke KPU merupakan tenaga kontrak di kantor pemerintahan. Indikasi tersebut ditemukan Bawaslu Kabupaten Jemberana setelah menelusuri dan memverifikasi berkas bacalek yang mendaftar ke KPU dan menemukan 4 orang tenaga kontrak ikut mendaftar sebagai bakal calon legislatif pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Bawaslu Kabupaten Jemberana Pandemade Adi Mulyawan mengatakan, seharusnya pegawai pemerintah non-ASN tersebut mengundurkan diri sebelum mendaftar sebagai bacalek atau terjun dalam partai politik. Dari informasi yang kami terima dari masyarakat, terindikasi ada tenaga kontrak Pemkab yang dicalonkan partai politik sebagai bakal calon legislatif. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita sudah melakukan langkah-langkah, yaitu penelusuran. Dari hasil penelusuran yang kita lakukan ke Pemkab Jemberana, kita sudah menemukan dan memastikan 4 orang tenaga kontrak yang diajukan oleh partai politik sebagai bakal calon legislatif di KPU Kabupaten Jemberana. Nah, kemudian dari hasil penelusuran itu kita akan kembangkan lagi apakah nanti di luar 4 orang itu masih ada. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan kajian. Nah, dari hasil kajian itu akan kita tetapkan apakah itu pelanggaran administrasi, pidana, kode etik, atau pelanggaran terhadap undang-undang lainnya. Jika kemudian hal ini merupakan pelanggaran undang-undang lainnya, tentu kita akan teruskan ke instansi yang berwenang. Namun Bawaslu masih akan mengkaji lebih dalam, terutama mencari informasi peraturan menteri yang mengatur masalah pegawai non-ASN untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kontrak yang mendaftar sebagai bacalek tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.